Halo semuanya, selamat datang di video sesi kedua tentang cara menaikkan berat badan. Di video kedua ini kita akan masuk ke dalam materi olahraga angkat beban. Seperti yang Anda ketahui, olahraga angkat beban ini berperan penting untuk bisa menaikkan berat badan. Seperti membuat perut buncit hilang. Waktu kamu menaikkan berat badan, biasanya lemak cenderung akan mengarah ke perut. Kenapa? Karena ruangan otot sebagai penampung lemak di beberapa tubuhmu itu sempit gitu. Sedangkan yang bisa meluas itu biasanya hanya di perut. Nah, itu dibutuhkan pembentukan otot supaya ruangan otot di beberapa bagian ini pecah. Baru ketika pecah, ruangan akan diperbesar dengan protein dan lambat laun ruangan untuk lemak saat naikin BB bisa bergerak. Makanya untuk bisa naikin berat badan, kami menyarankan untuk pemula bisa memenuhi kebutuhan protein minimal 1,5 gram dikali berat badan supaya ruangan pembentukan otot ini terbuka lebih cepat dan kamu bisa gemuk merata. Jadi misalnya berat badan kamu 40 kilo, maka kebutuhan protein kamu adalah 40 dikali 1,5 gram. Ya, berarti 60 gram. Sumber protein itu berasal dari daging seperti dada ayam, ikan salmon, daging sapi. Misalnya dalam satu dada ayam biasanya terdapat 25 gram protein dan satu susu Quarpo terdapat 15 gram protein. Kalau sehari kamu minum 2, artinya kamu sudah dapat 30 protein. Nah, untungnya di dalam meal plan yang sudah kami buat, kebutuhan protein 1,5 gram kali berat badan sudah terpenuhi. Kalau kamu mau belajar soal cara menghitung protein, silahkan aja ya. Nah, yang kedua itu adalah menambah nafsu makan. Jadi obat terbaik untuk meningkatkan nafsu makan adalah dengan olahraga angkat beban. Efeknya cepat terasa. Jadi 1 jam setelah angkat beban kamu akan langsung lapar. Semakin sering dilatih, semakin kamu cepat lapar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berat badan tidak mudah turun. Tahukah kamu bahwa ketika ototmu sudah terbentuk dengan latihan angkat beban dan nafsu makanmu sudah tinggi, kamu tuh sudah punya bonus lebih, yaitu BB tidak gampang turun ketika kamu sedang bolong makan, karena ia akan tetap menjaga BB-mu. Andai BB-mu turun, biasanya yang hilang adalah air tetapi bukan ototmu. Jadi sungguh nikmat sekali sebenarnya olahraga angkat beban untuk orang yang ingin naikin BB. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi cara menjalankan olahraga angkat beban yang akan dijelaskan oleh Coach Hans ya. Coach Hans adalah personal trainer yang sudah berkecimpung di dunia fitness dan binaraga selama kurang lebih 12 tahun. Sebelum masuk ke dalam pemaparan oleh Coach Hans, aku mau kasih tahu dulu apa itu olahraga angkat beban. Jadi olahraga angkat beban itu adalah olahraga untuk membentuk otot. Kegiatannya cuma 2. Pertama mendorong, kedua menarik atau mengangkat. Beban yang biasa diangkat beban dari tubuh kita sendiri atau beban dari alat. Olahraga angkat beban bukan sekedar gendong bayi, angkat galon, nyapu, ngepel dan sebagainya. Karena itu cuma olahraga enteng dan tidak bertujuan untuk melatih otot. Saya nggak pengen kamu gagal dalam menaikkan berat badan gara-gara kamu salah teknik dan menyepelekan gerakan angkat beban. Karena angkat beban itu harus gunain teknik, bukan sekedar angkat-angkat doang dan supaya tidak cedera. Karena kalau cedera akibatnya bisa fatal, mulai dari kesleo, patah tulang, ataupun sampai harus operasi. Jadi harus dilakukan dengan benar, tidak terburu-buru dan mempelajari teorinya pelan-pelan. Oke, kita mulai dari tempat untuk memulai angkat beban. Jadi angkat beban itu biasanya dilakukan di tempat gym. Biaya berlangganannya sekitar 350.000 sampai 700.000 per bulan. Dan biasanya kamu bisa gym atau angkat beban sebanyak apapun. Kalau kamu punya uang berlebih, saya sarankan kamu untuk gunain personal trainer. Biasanya satu pertemuan itu sekitar 1 jam dan harga per satu pertemuan 300 sampai 500.000. Tujuan menggunakan personal trainer adalah untuk menyerap ilmu dan belajar gerakan-gerakan supaya tidak cedera dan ototnya pecah secara efektif. Kalau kamu punya teman atau pacar yang sudah biasa gym, juga boleh bareng mereka dan kamu minta ajarin, atau kamu bisa menonton gerakan-gerakan angkat beban di tempat gym dan kamu cobain sendiri. Nah, selanjutnya adalah olahraga angkat beban di rumah. Jadi selain di tempat gym, olahraga angkat beban juga bisa dilakukan di rumah, baik tanpa membeli alat sama sekali atau membeli alat. Bedanya apa sih? Kalau tanpa alat kita hanya mengandalkan tubuh kita, sedangkan ketika kamu sudah melakukan selama berbulan-bulan, kekuatan kamu itu sudah semakin kuat kan, dan kamu akan merasa mengangkat beban tubuh itu jadi enteng. Nah, disinilah ototmu itu jadi segitu-segitu aja alias nggak bertumbuh. Makanya untuk 1-2 bulan pertama latihan angkat beban dengan tubuh sangat kami perbolehkan. Tapi kalau mau lebih lagi, ya konsepnya sama seperti makan. Harus ditambah lagi bebannya, bisa dengan alat di rumah ataupun pergi ke gym. Untuk contoh gerakannya saya nggak bahas di sini, tapi nanti akan dijelaskan oleh Coach Hans, baik gerakan angkat beban dengan alat maupun tanpa alat di rumah. Kalau di tempat gym sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa video sudah banyak banget di YouTube, kalian bisa cari sendiri ya.
Oke, selanjutnya kita bahas angkat beban dengan alat di rumah. Nah, untuk awal-awal kalian butuh beberapa alat nih ya. Seperti yang pertama itu ada resistant band. Resistant band itu adalah tali yang dibuat untuk menarik beban kalau kamu angkat beban di rumah. Saran dari kami, belilah resistant band yang minimal 5 tali nih, seperti ini. Jadi ada 5 tali. Nah, nanti kami akan ajarkan detailnya gerakannya. Untuk harganya sekitar 50.000 sampai 200.000, ada yang bermerek juga tidak. Saran kami, warga bisa cari tahu sendiri, tetapi mulai dari 50.000 juga sebenarnya udah cukup kok. Biasanya setiap tali punya berat tarikan berbeda-beda. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, pokoknya setiap warnanya berbeda-beda ya. Mereka biasanya pakai bahasa LBS. Jadi 2 LBS itu sama dengan kurang lebih 1 kilo. Nanti teman-teman silahkan riset sendiri ya di internet. Untuk gerakannya nanti ada di videonya. Di sini saya memfokuskan untuk menjelaskan dulu kegunaan alat-alatnya. Nah, yang kedua itu adalah matras. Adalah alat yang berguna supaya badan kita nggak sakit saat latihan ya. Berfungsi juga supaya tidak licin atau ketika kita menggunakan dumbbell atau barbell dan tidak sengaja menjatuhkan ke lantai, keramik lantainya tidak rata, sehingga membutuhkan matras ya. Matras ini saran kami bisa beli lewat online atau toko-toko olahraga seperti matras yoga. Rentan harganya sekitar 70 sampai 200.000. Nah, yang ketiga adalah dumbbell ya. Dumbbell atau barbell ini alat untuk melatih otot. Jadi beratnya juga berbeda-beda. Kisaran 1 kilo, biasanya di tempat gym itu 80 kilo juga ada. Untuk pemula, belilah dumbbell yang bisa dipasang copot. Jangan yang fix, karena semakin hari kekuatan kita kan akan semakin bertambah dan kita butuh beban yang lebih berat. Nah, ini contohnya ada besi dan ada piringan. Besi ini disebut stick, piringan ini disebut plate ya. Nah, untuk pemula biasanya laki-laki minimal beli plate yang 6 kilo dan kalau mau nambah plate-nya juga bisa nambah bertahap. Kalau perempuan minimal kurang lebih 3 kilo. Intinya rekomendasi kami tetap di tempat gym, tapi kalau mau tetap di rumah bisa beli bertahap untuk bebannya. Di awal seseorang bisa saja gym tanpa alat di rumah, tetapi semakin sering latihan perlu alat atau bisa mempelajari metode olahraga kalistenik, yaitu latihan angkat beban dengan berat tubuh yang bisa semakin berat. Nah, nanti Anda bisa cari tahu sendiri deh soal angkat beban tanpa alat dengan kalistenik. Berikutnya adalah tempat duduk atau disebut bench. Bench ini berguna untuk beberapa teknik gerakan dalam angkat beban. Harga bench itu berkisar 600.000 sampai 2,5 juta, kalau bisa cari yang bisa di-adjust ya. Total biaya kalau mau latihan angkat beban di rumah dengan alat kisaran 1 sampai 3 juta rupiah. Untuk mencari informasi soal resistant band, dumbbell, matras ataupun bench, warga bisa mencari sendiri merek dan rekomendasi di YouTube karena sangat banyak sekali. Kami hanya menjelaskan secara garis besar aja. Oke, sekarang mengenai jadwal latihan dan jam latihan. Jadi pada intinya dalam latihan angkat beban ada 4 otot besar dan 3 otot kecil yang dilatih. Semua otot ini harus dilatih supaya gemuknya merata. 4 otot besar ini terdiri dari yang pertama ada dada atau chest, yang kedua ada punggung atau back, yang ketiga ada sayap atau shoulder, dan yang keempat ada kaki atau leg. Dan 3 otot kecil terdiri dari yang pertama ada bicep, yang kedua ada tricep, yang ketiga ada perut. Nah, seminggu harus berapa kali sih? Jamnya berapa aja? Setelah makan atau sebelum? Perut kosong atau isi? Nah, yang paling benar adalah melatih angkat beban sebanyak 1 minggu 5 kali, tetapi seminim-minimnya harus dilakukan 3 kali ya. Jadi yang paling efektif 5 kali dan setiap 2-3 kali latihan istirahatlah 1 kali. Jadi misalnya kamu latihan nih, Senin dihitung hari pertama, Selasa dihitung hari kedua, Rabu kamu istirahat nih, kemudian Kamis dihitung hari ketiga, Jumat dihitung hari keempat, Sabtu dihitung hari kelima, kemudian Minggu kamu istirahat lagi dan Senin dilanjutkan lagi. Atau bisa juga Senin hari pertama, Selasa hari kedua, Rabu hari ketiga, Kamis istirahat, Jumat hari keempat, Sabtu hari kelima, Minggu istirahat. Jadi kayak gitu. Boleh nggak sih saya hajar aja dari Senin sampai Jumat, lalu Sabtu dan Minggunya saya istirahat atau off? Boleh saja, tapi kalau bisa kamu tetap perlu istirahat karena otot yang sudah dilatih itu perlu istirahat supaya ototnya itu kebentuk atau recovery. Jadi kalau kurang latihan juga nggak efektif, terlalu sering latihan juga tidak efektif. Jadi harus sedang-sedang aja gitu, jangan terlalu semangat banget. Nah, buat kalian yang sempatnya cuma 3-4 kali latihan, ya udah, kamu boleh selang-seling atau barengin 3-4 kali latihannya. Oke, lalu bedanya apa sih antara 3 kali latihan dengan 4-5 kali? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, dalam latihan angkat beban itu kita perlu fokus untuk membesarkan ototnya dulu. Otot kecil tetap dilakukan tapi barengan dengan otot besar saja. Misalnya kamu pilih 4-5 kali latihan, maka arah latihannya adalah hari pertama dada atau chest, hari keduanya shoulder atau sayap, hari ketiganya leg atau kaki, hari keempatnya back atau punggung. Nah, untuk otot kecilnya cara menyelipkannya bisa bicep bersama dengan dada, tricep bersamaan dengan back
atau punggung, perut bisa bersamaan dengan sayap atau shoulder. Kenapa dipisah-pisah sih? Karena biasanya setelah melatih dada, biasanya 1-2 hari dadanya perih. Nah, ketika ototnya sakit, kan dia recovery atau istirahat. Jadi kita latihlah otot bagian-bagian lain, terus gantian deh kayak gitu ya. Kalau yang latihannya cuma 3 kali seminggu gimana? Kalau latihannya cuma 3 kali seminggu, maka fokuslah dengan yang namanya full body workout. Jadi semua gerakan mulai dari otot besar ataupun otot kecil dilatih dalam waktu 1 hari. Bedanya antara hari 1, 2, dan 3 adalah teknik latihannya. Misalnya bagian dada, kan ada dada atas dan dada bawah ataupun samping. Nah, setiap hari berbeda-beda. Nanti detailnya akan diajarkan Coach Hans, tapi di sini saya ingin warga bisa tahu dulu teori-teorinya. Terus pilih mau yang 3 kali seminggu atau 5 kali seminggu. Terus juga mau di tempat gym atau di rumah. Dan ketika di rumah mau pakai alat atau enggak. Kemudian sekarang kita lanjut ke bahasa dalam gym ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya repetisi. Jadi misalnya kalian latihan dada nih, push up nih. Nah, sekali kalian turun terus naik itu dihitung 1 repetisi atau 1 reps. Kalau diminta ayo 10 reps, artinya kalian turun naik sebanyak 10 kali. Untuk temponya sendiri tidak ada perhitungan baku, yang jelas pelan-pelan aja dan terasakan ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya set. Jadi kalau kalian diminta melakukan 10 reps, berarti 10 kali naik turun itu dihitung 1 set. Jadi kalau disuruh 4 set, artinya 10 kali naik turun sebanyak 4 kali. 10 kali naik turun dikali 4 sama dengan 40 kali. Tapi naik turun 40 kali itu kan nggak mungkin dilakukan terus-menerus, nggak berhenti, karena bisa capek. Maka ada namanya rest atau istirahat setiap 1 set. Oke, kita pakai contoh kasus latihan push up sebanyak 10 kali 4 set. Berarti push up naik turun 10 kali dihitung 1 set. Kemudian istirahat 2-3 menit, lalu lanjut lagi. Push up 10 kali untuk set kedua, lalu istirahat 2-3 menit lagi, lalu baru lanjut lagi 10 kali push up untuk set ketiga, istirahat lagi 2-3 menit, lalu lakukan lagi deh untuk set keempat, baru istirahat lagi. Jadi kayak gitu, jeda-jeda terus. Nah, ini disebut 10 reps 4 set. Baru setelah istirahat kita lanjut ke gerakan berikutnya. Biasanya dalam 1 jam angkat beban kita cukup sekitar 4-5 gerakan berbeda. Jadi itu tadi ya, kamus-kamus dalam olahraga angkat beban ada set, reps, dan rest. Nah, selanjutnya adalah istilah seperti PERI dan mind muscle connection. PERI itu adalah ketika kondisi setelah latihan, biasanya memang setelah latihan itu badan akan pegel-pegel kurang lebih 3-5 hari. Kalau sampai lebih dari 2 minggu, biasanya bisa cedera ringan atau bebanmu terlalu berat. Artinya kamu harus lebih hati-hati dan menggunakan teknik yang benar. PERI itu wajar ya, orang kalau latihan kaki sampai pegel saat jalan. Memang sedikit mengganggu di awal, tetapi itu artinya otot pecah dan sedang membangun jaringan yang lebih baik. Untuk latihan gym dalam naikin BB ini kami sarankan dilakukan minimal 3 bulan. Jangan sampai putus karena supaya ototnya tuh tetap kebentuk ya. Kalau bisa dilakukan selamanya supaya BB tetap terjaga dan tidak mudah turun. Nanti ada sesi khusus untuk bahas supaya tidak turun ya. Tetapi selama program saya minta warga untuk konsisten dulu. Lalu untuk waktu gym yang baik kapan? Oke, sebenarnya waktu gym yang baik itu boleh kapan saja, apalagi yang pekerjaannya itu safe, sesuaikan dengan waktumu. Yang penting kamu konsisten dulu, bukan masalah waktu terbaik. Juga untuk makan itu lebih baik, untuk naikin BB makan 1,5 jam sebelum latihan angkat beban, supaya ada tenaga dan setelah gym biasanya langsung lapar. Nah, itu jangan ditahan, tapi langsung makan lagi aja. Kalian boleh meminum susu Querpodi 1,5 jam sebelum angkat beban ataupun setelah angkat beban. Untuk ibu hamil dan pasca operasi, silahkan tonton video khusus dari kami dan akan dijelaskan lebih detail oleh Coach Hans. Oke, segini dulu ya videonya. Sekarang kamu sudah bisa memilih beberapa hal, mulai dari pertama, mau latihan di tempat atau di rumah. Yang kedua, jika di rumah mau pakai alat atau tidak. Dan yang ketiga, seminggu mau 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Nah, selanjutnya jadwal latihannya mau di jam berapa. Dan selanjutnya mau sebelum gym makan atau setelah gym makan. Silakan kunjungi link yang ada di WhatsApp dan masuk ke dalam materi olahraga angkat beban, baik yang full body workout untuk 3 kali seminggu atau per body untuk 4-5 kali seminggu. Selamat praktek dan semangat berjuang gemuk sehat!